Amin, amin. Silakan saudaraku, selamat datang, selamat siang. Selamat berbakti dalam nama Yesus. Gimana kepada saudara? Semoga baik. You all ready? Thank you. Selamat ulang tahun juga yang kedua buat Mr. Ober. Kiranya Tuhan memberkati. Ada yang ulang tahun lagi? Cuma satu? Puji Tuhan, puji Tuhan. Menyusul ya. Dan saudaraku, ternyata saya ini terancam jadi duda. Karena sudah 4 kali katanya dia terancam jadi duda. Tapi puji Tuhan masih saudaraku, saya masih punya istri dan belum duda saudaraku. Tapi jangan sampai duda lah. Tapi suatu saat saudara kalau umur sudah tua, saudaraku, siapa yang duluan menjanda atau menduda, akhirnya nanti suatu saat saudaraku ya, pastilah itu. Nggak ada suami istri yang nanti sama-sama saudaraku. Pasti ada yang duluan, ada yang yaitu tinggal dulu, ada yang stay, ada yang go saudaraku. Berita masih biasa saudaraku, yaitu coronavirus di mana-mana, kampanye di mana-mana saudaraku ya. Si Trump kampanye di mana-mana karena mengejar yaitu keterlambatan yang saudaraku baru-baru ini ya, dia kena virus. Jadi saudaraku dia banyak berhentinya, dan Biden terus saudaraku yaitu berkampanye sekarang ini. Tinggal 2 minggu lagi ya, lebih kurang ya, kampanye terus mereka saudaraku. Jadi siapa yang menjadi saudaraku, yang menjadi jago saudara, doakan aja. Karena saudaraku, tidak mungkin satu orang memilih, tidak mungkin banyak orang memilih satu orang. Pasti ada perbedaan memilih ini, memilih itu saudaraku. Jadi doakan aja saudaraku. Mana yang terbaik saudaraku, ya biarlah Tuhan yang angkat. Bukan kehendak kita yang jadi, saudaraku. Itu namanya demokrasi. Biar kehendak Tuhan yang jadi, siapapun yang jadi presiden. Puji saudaraku, kita akan melihat firman Tuhan, temanya enjoy good health in the truth. Jadi bersukacita di dalam kesehatan kita dan di dalam kebenaran, saudaraku. Jadi bukan hanya yaitu kita sehat, saudaraku, tapi juga ada dalam kebenaran. Kalau yang sehat, saudaraku, banyak orang sehat. Saya akan dulu Mister di dalam itu 3 Yohanes ya 1-4. Banyak orang sehat tapi tidak benar. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita pada siang hari ini saudaraku, kita enjoy dalam kesehatan kita, tapi kita juga dalam kebenaran. Jadi enjoy your health with your truth. Jadi bersukacita dalam kesehatanmu, tapi kau dalam kebenaran juga, dalam kebenaran Tuhan. Coba bacakan dulu. Dalam 3 Yohanes, itu cuma satu pasal. 3 Yohanes 1-4. Ya, tolong. Inggris. Supaya dia tahu. Jadi kita sekarang 2 bahasa, satu Inggris, satu Indonesia. Kalau nanti ada Kamboja datang, bahasa Kamboja juga, harus cari kita bahasa Kamboja, saudara. Nah, supaya bisa ngerti dia. Oke, 1, 2, 5, 4. The elder to my dear friend Gaius, whom I love in the truth. Dear friend, I pray that you may enjoy good health, and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. It gave me great joy when some believers came and testified about your faithfulness to the truth, telling how you can continue to walk in it. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Ya, kita baca bahasa Indonesia saudaraku, kita jata bahasa Indonesianya di dalam, yaitu 3 Yohanes saudaraku 1-4. Sudah dapat perjanjian lama, perjanjian baru. Saya pikir mereka saudara perjanjian baru, perjanjian lama ya, baru New Testament. Mari kita baca saudaraku, 3 Yohanes 1-4. Saya yang pertama, saudara nanti lanjut. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat dan sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita
ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Sama-sama. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, saudaraku di sini 4 kali ditulis truth, 4 kali ditulis kebenaran, saudaraku, bahasa Indonesianya. Jadi saudaraku di sini penatua atau Yohanes menulis kepada Gaius, pelayan Tuhan, dia bersukacita dan berdoa supaya yaitu saudaraku, yaitu pelayan Tuhan ini, hamba Tuhan ini supaya apa? Supaya sehat selalu. Supaya sehat selalu kehidupannya, jasmani rohaninya, dan hidup dalam kebenaran. 4 kali ditulis, hidup dalam kebenaran. Karena sia-sialah orang, percuma orang hanya hidup saja, sehat saja begitu, tapi hidupnya amburadul, tidak karu-karuan. Tapi yang dimaksud di sini adalah hidup yaitu sehat, ya, walaupun dia jasmani rohani, saudaraku, dia terjaga kesehatannya, tapi juga melakukan dalam hidup kebenaran, dalam firman Tuhan. Bukan hidup dalam kebenaran duniawi, tapi hidup dalam kebenaran yaitu firman Tuhan, kebenaran, saudaraku. Yang apa di sini? Tertulis di sini. Jadi saudaraku di Tuhan, sebab sehat itu adalah sangat penting daripada sakitan atau daripada sakit, ya. Sehat itu lebih penting dari sakit atau sakitan. Nah, ini sini saudaraku ada nanti, saudaraku ada sangkut jaringan yaitu kesaksian Bu Momi tadi tentang yaitu hal-hal yang saudaraku menyakiti tubuh ini. Saudaraku, kalau orang sudah, saudaraku, banyak tantangan dari depan, belakang, kiri, kanan, saudaraku. Jadi kita akan saudaraku lihat nanti di sini sehat, tentang sehat, saudaraku. Sehat itu sangat berharga, nilainya, harganya, saudaraku, sangat tinggi. Semua orang perlu sehat dan semua orang mau sehat. Tidak ada orang, saudaraku, yang pengen saudaraku tidak sehat. Semua orang mau sehat saja, saudaraku, dalam kehidupannya. Sebab orang sehat, saudaraku, ya, sebab orang sehat akan menjaga segala hal untuk supaya dia tetap sehat, saudaraku, supaya menjaga tubuhnya itu supaya tetap dia sehat. Oleh sebab itu orang sehat, saudaraku, dia tidak sembarangan, saudaraku, tidak sembarangan, yaitu pergi kemana-mana. Apalagi misalnya kalau kita orang tua ini yang sudah yaitu umurnya 10 tahun ke atas itu, kalau melihat, saudaraku, yaitu bendung, kita sudah sediakan payung dulu. Seperti saya, saudaraku, di mobil saya itu ya ada minyak angin, saudaraku. Jadi menyediakan segala sesuatu sebelum sakit. Misalnya pening, ya, kita menyediakan obat angin dulu. Sebelum hujan kita menyediakan payung dulu. Jadi saudaraku, kita menghindar dari semua, saudaraku, apapun namanya penyakit-penyakit yang ada, saudaraku, ya, di dunia ini. Saudaraku, saya sangat salut dan hormat dan respect kepada orang yang hidupnya selalu sehat, tidak pernah sakit, tidak pernah ke dokter. Saya salut. Karena saudaraku, makin tua makin sering ke rumah sakit dan makin sering sakitan, saudaraku. Jadi perlu sehat dan perlu melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran, saudaraku. Sebab orang sehat tentu dia bersukacita, tentu dia enjoy, tentu dia bernyanyi-nyanyi, karena tidak ada yang sakit dalam tubuh ini dari kaki sampai atas, ya, dari kaki sampai atas, apalagi perut, saudaraku. Semua oke, tidak ada saudaraku kesakitan, dan semuanya, saudaraku, yaitu sehat sampai ke atas kepala. Soalnya saudaraku dikasih Tuhan, di dalam perut ini ada bermacam-macam calon sakit. Di dalam kepala ini, saudaraku, ada macam-macam calon sakit, saudaraku. Jadi kapan meledaknya, sakitnya itu kapan kambuhnya, kita tidak tahu. Tapi bersukacitalah orang, berbahagialah orang kalau dia dalam keadaan sehat-sehat saja di kehidupannya, saudaraku. Saudara, ya, saya katakan bahwa banyak, saudaraku, musuh daripada tubuh kita ini. Banyak musuh daripada kehidupan kita ini. Banyak sekali musuh-musuhnya, saudaraku. Baik dari dalam tubuh, baik dari luar tubuh. Banyak sekali, saudara, musuh-musuh dari tubuh dan kehidupan kita ini, ya. Banyak sekali musuhnya, saudaraku. Yang, saudaraku, yang membuat kita, saudaraku, sakit, yang membuat kita, saudaraku, name, dan sekaligus kalau penyakitnya dari tubuh ini tidak bisa diobati, sekaligus nilai dan masuk neraka,
banyak sekali saudara, yang membuat tubuh ini kolaps, yang membuat tubuh ini saudaraku bisa saudaraku tidak bernapas lagi, banyak dari dalam dan dari luar. Saudaraku, kita akan lihat saudaraku. Pertama dari dalam, apa yang dari dalam membuat tubuh ini saudaraku sakit? Dari dalam, dari tubuh ini sendiri, kanker, ini penyakit gawat semua ini, kanker, tumor, jantung, stroke, ginjal, semua, saudara. Ini penyakit berbahaya yang dari dalam, bukan dari luar, dari dalam. Ini penyakit di dalam, saudara. Ini parah-parah dari dalam dulu, saudara. Yang kedua, penyakit dari luar. Apa yang datang dari luar? Cina virus, ya, China virus itu dari luar, ya, penyakit menular, kuman, polusi udara, saudara, ya, di samping penyakit yang ringan-ringan lagi, ini dari luar, ada yang pening kepala, ada yang saudaraku sakit kepala, sakit kuping, sakit gigi, macam-macam, itu yang ringan-ringan, itu semua dari luar. Jadi dari dalam dan dari luar saudaraku ada penyakit, dan saudaraku penyakit ini berganti-ganti. Tidak, saudaraku, tidak satu diobati, datang lagi satu lagi. Saudaraku, kadang-kadang datang serentak, saudara. Nah, ini penyakit dalam dan luar ini, saudaraku, itu biasa dihadapi. Ya, ada lagi penyakit yang saudaraku yang memusuhi tubuh ini, ya, yaitu apa? Yang memusuhi tubuh ini, saudaraku, supaya tubuh ini, saudaraku, kolaps. Ya, yang memusuhinya ialah dari teman kita sendiri kadang-kadang, dari musuh kita sendiri kadang-kadang, dari teman-teman orang-orang munafik kadang-kadang. Bisa saja kita saudaraku diam-diam, bisa saja kita berteman dengan seorang, ternyata teman kita itu adalah orang yang jahat. Ya, mungkin kita saudaraku karena bisnis, karena ada saudaraku persaingan, jadi dikirimnya saudaraku sesuatu untuk kita, diracun, disantet, saudaraku, diguna-gunain, saudaraku. Tapi orang Kristen nggak makan itu, saudaraku, nggak makan diguna-gunain. Tapi ada aja saudaraku yang kita tidak tahu, orang-orang yang saudara kita tidak tahu ternyata musuh kita, saudara. Supaya kita mampus, supaya kita saudara kolaps, dan supaya kita mati, saudaraku, mereka guna-gunain, saudaraku, mereka racun, mereka santet, saudaraku, untuk mencari guna-guna dan santet tidak sulit, saudaraku. Ada aja, saudaraku. Baik di Amerika, baik di Indonesia. Di Amerika di mana? Di daerah sana, New Orleans, ya, voodoo segala macam, saudaraku. Di sana tersimpan banyak dukun-dukun, saudaraku. Jadi bukan hanya di Indonesia. Kalau sudah orang membenci satu dengan lain, sudah mencari, saudaraku, ya ini orang-orang saya katakan tadi yang bisa menyakiti orang, sehingga orang itu, saudaraku, kolaps. Jadi semuanya ini musuh dari tubuh kita, musuh dari kehidupan ini, saudara. Ya, belum lagi si iblis kuasa gelap. Dia senang, tidak senang kita anak Tuhan ini, saudaraku, sehat, tidak senang dia. Namanya iblis. Dia adalah raja si jahat, saudaraku. Iblis tidak senang kita, saudaraku, eksis. Iblis tidak senang kita diberkati. Iblis tidak senang kita panjang umur dan sehat. Dia akan menggoda. Dia akan, saudaraku, menyakiti kita dengan cara halus. Saudara ingat Ayub minta izin daripada Tuhan untuk menyakiti. Iblis minta izin daripada Tuhan untuk menyakiti Ayub, sehingga saudaraku, Ayub dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan mengeluh, dalam keadaan bau, dalam keadaan borok dia, karena tingkah laku daripada yaitu saudaraku iblis ini. Jadi saudaraku, banyak sekali yang memusuhi tubuh kita ini supaya mati, saudaraku, supaya kita ini kolaps, supaya kita ini susah, supaya kita ini, saudaraku, jadi ada asuransi, karena nggak ada asuransi, saudaraku, susah kan? Inilah dunia, saudaraku. Belum lagi seperti Mami katakan tadi, kalaupun nyasar, kalau saudaraku pesawat di udara nggak turun-turun karena udaranya, saudaraku, gelap tak bisa turun, terancam kan nyawa manusia itu, ya, tabrakan nyasar, pesawat jatuh di atas rumah, saudaraku, tabrakan segala macam, kecelakaan di darat, di laut, di udara, saudaraku, macam-macam, saudaraku, terjadi untuk saudaraku supaya tubuh ini, saudaraku, habis, tubuh ini kecelakaan, tubuh ini mati. Dan pada puncaknya, saudaraku, bukan hanya tubuh kita manusia ini ternyata diincar oleh maut, bukan hanya ternyata tubuh ini,
Ternyata puncaknya tubuh daripada Yesus pun puncaknya disakiti dan mati, disusahi dan kau salib saudara. Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan anggap saudara cuma engkau yang kena. Tuhan Yesus pun saudaraku dikena. Pada puncaknya iblis beserta yaitu kuasa gelap bersatu untuk menangkap Yesus, untuk menjadikan Yesus sampai mati di kayu salib dan dikubur dari hati-hati saudara. Masalah saudaraku yaitu saya katakan tadi, masalah kuasa-kuasa yang ada di dunia ini yang coba merenggut kita punya nyawa ini, merenggut kita punya kesehatan ini, supaya kita saudaraku tidak ada lagi di dunia ini. Itu saudara di Tuhan. Jadi banyak sekali saudaraku banyak sekali yaitu onum-onum yang coba menghancurkan kehidupan ini. Makanya kalau orang dikatakan firman Tuhan di sini, enjoy good health, bersukacita engkau dengan kesehatanmu sampai engkau lanjut umurmu, saudara. Lanjut umurmu, bersukacitalah kalau engkau sehat, ya, kalau engkau sehat. Jadi saudara Tuhan, 24 jam satu hari kita nyawa kita terancam. Saya katakan 24 jam satu hari, dari pagi sampai besok dan sampai paginya lagi 24 jam satu hari. Kita punya nyawa, kita punya nyawa kita ini, hidup kita ini terancam, sakit, mati. Apalagi saudaraku yang sering-sering flight, ya, Indonesia, Amerika, Eropa, Israel, segala macam. Wah, ini saudaraku yang sering-sering terjadi saudaraku. Walaupun pilot yang saudaraku punya jajah tinggi, tapi namanya manusia sering silap saudaraku. Bisa terjadi saudaraku, ya, bisa terjadi. Jadi terancam, 24 jam terancam saya katakan. Jadi bagaimana Pak menghadapinya ini? Bagaimana menghindari semuanya itu? Kita tidak bisa saudaraku, ya, tidak bisa istilahnya kalau saudara malapetaka datang, tidak bisa saudaraku menghindar. Paling saudaraku, ya, saya dengar sudah banyak orang jatuh dari pesawat. Ada di Indonesia saudaraku sekarang dia penginjil kemana-mana. Tapi saudaraku yang di Tuhan, apapun yang terjadi saudaraku, yang penting kita saudaraku menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan. Itu saja. Kita tidak bisa menghindari. Masakan saudaraku, kita naik Airbus dari mana? Dari Cina ke Amerika. Saudaraku, di tengah jalan, di tengah laut, katanya masuk laut. Itu pesawat masuk laut. Puji Tuhan kalau kita sehat sendiri. Kalau kita sehat sendiri saudaraku, semua orang mati. Padahal Tuhan sangat cinta kita. Sangat cinta, saudaraku. Sepertinya hubungan kita dengan Tuhan sudah dekat sekali. Tapi apakah seperti itu? Biasanya anak Tuhan pun ada saudaraku yang mati di dalam pesawat. Buktinya saudaraku, ingat gak waktu di Surabaya ada anak pendeta di mana di Sidoarjo? Satu rombongan anak pendeta, istri pendeta semua mati. Waktu menerbang dari Manado ke Surabaya kalau nggak salah, udah lama itu cerita itu. Anak pendeta mati saudaraku, pesawat. Jadi saudaraku, kita harus selalu seperti Bung katakan tadi, dekatkan kehidupan ini, tubuh ini kepada Tuhan sebagai perlindungan kita. Saya katakan saudaraku, saya tulis di sini supaya apa? Supaya kebal badan ini daripada serangan daripada orang luar. Karena apa? Kalau Tuhan menyertai engkau, apapun yang dibuat orang kepada engkau, tubuhmu seakan-akan kebal karena Tuhan menyertai engkau. Jadi apapun saudaraku yang dikasih orang kepada kita untuk supaya menyakiti tubuh ini, ditembus sama Tuhan, amin. Ditembus semua, tembus. Nggak bisa, itu anakku, itu hambaku. Jangan. Ditembus. Itu kalau apa? Kalau kita saudaraku dekat kepada Tuhan. Kalau kita berlindung kepada Tuhan saja, saudaraku. Orang yang tidak dekat, orang yang tidak berlindung, peluru datang, pisau datang, semua kena saudaraku tubuh ini. Semua kena. Berarti ada perlindungan. Tetapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, surrender to Lord, surrender to God, dia akan penangkis semuanya saudaraku. Bisa terjadi saudaraku. Banyak kesaksian saudaraku yang mereka alami, saudaraku, indah hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, masalah penyakit, masalah yaitu O6, saya saksikan bahwa saya ini banyak sekali berurusan dengan dokter-dokter, dengan rumah sakit, dengan O6, sebab sakitnya complicated di Indonesia maupun di sini. Sering saya saudaraku dioperasi. Ya, saya katakan bahwa saya hidup ini 63 tahun.
Saya katakan saudara bahwa saya hidup ini karena kasih karunia saya daripada Tuhan. Ya, karena kasih karunia saya. Tubuh ini semua saudara udah dipotong lah, apalah semua, perut segala macam saudara. Jadi semua saudaraku udah kesakitan. Nggak bisa kerja lagi saya. Nggak bisa angkat-angkat lagi saya. Diangkat sedikit aja saya angkat 5 kilo, angkat gitu, udah sakit dia. Jadi nggak bisa. Jadi saya katakan, saya hidup ini saudaraku karena kasih karunia saya. Bagian operasi udah biasa bagi saya. Berapa kali saudara? 10 kali lebih saya operasi. Lebih mungkin. Di sini dan di Indonesia banyak di sini saudara. 3 bulan atau 4 bulan satu kali 4 bulan harus check up ke dokter. Jadi semua saudaraku kita jaga dari kehidupan ini. Sekarang bagaimana Pak? Sekarang lagi sehat. Sekarang sehat saya. Kalau saya sakitan nanti saya pensiun aja. Tapi kalau sekarang masih sehat. Jadi saudaraku, ya 3 bulan atau 4 bulan satu kali harus cek dokter. Cek dokternya mana? Dokter jantung, dokter ginjal, ada beberapa dokter perut lagi. Macam-macam dokter yang ahli-ahli di Amerika itu. Nah, ahli-ahli. Itu saudara-saudaraku, kalau saudaraku tubuh kita ini sudah nggak sehat lagi. Kayak masih puji Tuhan, masih Tuhan berkemurahan, masih bisa melayani pekerjaan Tuhan, saudaraku di Amerika ini. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang sudah sakitan, jaga kehidupanmu supaya engkau tetap eksis. Kalau masih mau panjang umur, amin. Kalau tidak mau panjang umur lagi, hajar saja, saudara. Tapi kalau masih mau panjang umur, saudara, jaga segala-galanya. Nah, saudaraku, kalau kita sehat tubuh jiwa roh nyawa kita, tubuh jiwa roh ini atau jasmani ini, kita bisa berproduksi. Amin, saudaraku. Kalau sehat, kita bisa berproduksi dalam hidup ini, saudaraku. Jika kita masih dalam keadaan sehat lagi, ya, saya pernah ceritakan ini. Saya pernah ceritakan bahwa kalau kita masih sehat, masih bisa bekerja, membiayai istri, anak, keluarga, ya, di Indo, ya, kalau kita masih sehat, kita perlu beli rumah, kita perlu beli mobil, kita perlu istri kita perlu makeup, anak-anak kita perlu sekolah. Kalau kita sehat, bisa melakukan semua ini bisnis, pekerjaan, saudara. Kalau kita sakit, nggak bisa, saudara. Yang kedua, kalau kita saudaraku sehat, bisa melayani, amin? Bisa melayani, tim doa, tim besuk, macam-macam saudara. Kita bisa lakukan. Untuk membesuk orang-orang jompo, membesuk orang-orang tua, segala macam saudara. Itu bisa lakukan itu. Kalau kita sehat, ya kalau kita sehat, bisa lakukan saudara. Dan itu memang tujuan kita, orang percaya. Bisa melayani. Kalau sudah berumur saudaraku, ya bisa membesuk teman-temannya yang berumur. Yang jongkok bisa mau membesuk saudara, mendoakan saja. Tidak harus berkhotbah, tidak harus singer atau song leader, enggak. Tapi bisa membesuk, bisa melayani lah begitu. Kalau kita sehat. Dan saudaraku bisa bersosialisasi kalau kita sehat. Apa istilah Pak Wahidi? Cangkrok Pak. Menemui teman-teman kita, ya. Bisa saudaraku bercerita panjang lebar dengan teman-teman, kerabat-kerabat, teman-teman kita, konco-konco kita. Bisa saudaraku terbahak-bahak. Bercerita saudara, ya, kalau kita sehat. Tapi kalau kita sakit, saudara nggak bisa, saudara. Mengeluh, muka ini suram, saudara. Dan bisa Pak? Dan bisa kalau kita sehat, kita bisa vacation. Kita bisa jalan-jalan. Melihat, saudara apa? Melihat keindahan ciptaan Tuhan yang sudah ciptakan. Tuhan ciptakan. Saudara, banyak saudara yang indah-indah di Amerika ini. Kita bisa lihat kalau kita sehat. Bersuka cita, suami istri dan anak. Enjoy. Kemana saudara? Colorado? Ya, Colorado? Mana lagi? Niagara Falls? Banyak saudara. Mana lagi? Chinatown bisa juga saudara. Saudara bisa melihat orang China sana, saudara lari sana lari sini, ya. Dia jual nasi ayam, nasi bebek segala macam. Jualan saudara di Chinatown situ, jualan sayur-sayuran murah-murah. Saudara bisa ke sana. Saudara bisa ketemu teman-teman di sana sama-sama belanja, ya bisa saudara. Oh, udah lama tak jumpa, puluhan saudaraku. Dari coronavirus hampir puluhan saudara. Di coronavirus ini, nggak jangan puluhan nanti susah itu. Bisa apa lagi? Kalau kita sehat, bisa membantu keluarga, membantu teman yang perlu dibantu, ya bisa bantu semua saudara. Dalam keuangan, dalam menasihati. Ini kalau kita sehat.
Saudara, kalau kita sakit, apalagi sakit stroke, nah ini yang bahaya. Kalau kita sakit stroke, janganlah kita katakan, kalau orang udah sakit stroke, apa yang terjadi kepada orang itu? Tentu orang itu akan, saudaraku, akan standby dan tidur dan dilayani. Makan semua dilayani. Ada teman saya, saudara, makan semua kamar mandi semua dilayani. Saudara pilih mana? Dilayani atau melayani? Melayani dong, jangan dilayani. Saudara, anak Tuhan harus melayani, bukan dilayani. Kita bukan bos, ya, kita hamba Tuhan. Jadi saudara, kalau kita tidak sehat atau sakit, susah, saudara. Yang menjaga kita pun susah, yang melayani kita susah. Sebentar, dipanggil, nih, siapa nama pembantunya? Susah dia, saudara. Tapi saudaraku, kita harus yaitu melayani, jangan dilayani, saudara. Orang yang melayani itu, saudaraku, susah. Sebentar ambilkan teh, sebentar bikin susu dulu, sebentar aku mau ke serum, sebentar ambil dulu. Susah, saudara. Ya, kalau sakit. Jadi kita, saudaraku, harus sehat. Jadi jangan sampai, saudaraku, kita waktu muda sakit. Jangan, saudara. Itu sangat banyak permasalahannya. Kalau waktu muda sakit, saudara. Kalau suatu saat, saudaraku, kita sudah jompo, sudah tua, umur 90 tahun, 100 tahun, ya kita tidak bisa elak, saudaraku. Ya, pasti kita suatu saat akan, saudaraku, akan standby menunggu Tuhan panggil. Baru, saudaraku, makanya saudaraku di Tuhan perlu anak, ya, untuk supaya supaya kita saudara tua nanti, anaklah yang, saudaraku, yang mengasuh kita suatu saat nanti, ya, anaklah, nggak ada, saudaraku, masa saudaraku anaknya orang mengelola kita, melayani kita, saudaraku, tidak mau dia. Jadi anak kita sendirilah, saudaraku, yang mengelola, yang melayani kita kalau suatu saat nanti, saudaraku, sudah yaitu tua nanti. Nah, saudara di Tuhan, karena manusia ingin sehat selalu, karena manusia ingin panjang umur selalu, apa yang terjadi ke depan? Maka banyaklah, saudaraku, yang di Tuhan, banyaklah, saudaraku, orang produksi vitamin-vitamin, saudaraku, untuk kesehatan tubuh ini. Diciptalah segala macam vitamin, segala macam obat, saudaraku, dicipta oleh ahli-ahli. Supaya apa? Supaya tubuh ini selalu sehat. Supaya, saudaraku, terobati semua yang sakit-sakit itu. Banyak, saudaraku, dicipta yaitu vitamin-vitamin, dan banyak tamatan dokter spesialis dari universitas, saudaraku, untuk penyakit apapun diobati. Penyakit apapun yang ada diobati dengan, saudaraku, dengan tamaknya dokter spesialis tadi, sehingga terobati semua. Karena manusia maunya kalau sakit diobati, kalau sakit diobati. Supaya apa? Supaya sehat, saudara. Banyaklah sinse, banyaklah, saudara, apalagi sinse, apalagi, saudara, banyak lagi pengobat tradisional selalu diciptakan, berpartisipasilah mereka untuk menciptakan segala obat, termasuk jamu diminumi oleh ibu-ibu, bapak-bapak juga, supaya sehat katanya, betul ya? Supaya sehat. Jadi ada lagi, saudaraku, madu and jamu dicampur, saudaraku. Jadi mereka, saudaraku, dicampur, diminum, menjadi strong dia, menjadi sehat kembali, saudaraku. Yang tadi, saudaraku, begadang dia, yang tadi sudah lemah, saudaraku, itulah dimakan, saudaraku, diminum sama mereka. Jadi semuanya, saudaraku, itu ya untuk supaya manusia sehat, karena manusia, saudaraku, manusia itu pengennya sehat-sehat saja adanya, tidak mau sakit-sakit, saudara. Tapi, saudara, di Tuhan maunya kita sehat-sehat saja, maunya Tuhan kepada kita. Tapi ingat, saudara, Tuhan maunya kepada kita itu sehat-sehat. Yang jadi permasalahannya ialah kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, Tuhan banting kita. Ini dulu masalahnya. Memang kita, saudaraku, Tuhan kita mau sehat, Tuhan kita mau supaya kita juga sehat. Tapi maksudnya Tuhan kita sehat di dalam kebenaran. Tapi kalau kita hanya sehat, tidak berjalan dalam kebenaran, Tuhan banting, Tuhan pukul, saudaraku. Makanya Raja Daud berkata, coba buka dulu di dalam Mazmur 38. Apa dikatakan di situ, bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya, coba bacakan dulu. Mazmur 38 1-6. Saudaraku, ini, saudara, keluhan daripada Raja Daud.
Karena saudaraku walaupun dia Raja Daud, walaupun dia saudaraku hamba Tuhan, tapi pernah melakukan kesalahan sehingga dihajar sama Tuhan. Dia sehat, tapi dia pada waktu itu banyak berjalan ketidakbenaran adanya, sehingga Tuhan hajar dia. Coba bacakan. Mazmur 13 sampai 6, bacakan deh, please. A psalm of David, a petition, Lord, do not rebuke me in your anger or discipline me in your wrath. Your arrows have pierced me and your hand has come down on me. Because of your wrath, there is no health in my body. There is no soundness in my bones because of my sin. My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. My wounds fester and are loathsome because of my sinful folly. I am bowed down and brought very low. All day long I go about mourning. Ya, baca Indonesia, coba Bu Hani bacakan, Bu. Doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam gerammu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Sebab anak panahmu menembus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Ya. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk. Bernanah oleh karena kebodohanku. Ayatnya 22 sampai 23. Teruskan 20 sampai 23. 2 ayat. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepada 22 23, Bu. 22-23. Ya. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Saudaraku, di sini kita lihat, saudaraku. Jadi perlunya orang sehat dan perlunya orang yang duduk dalam kebenaran supaya tidak dihajar sama Tuhan. Ya, saudaraku, supaya tidak dihajar. Walaupun itu dekat sama Tuhan, walaupun hamba Tuhan, walaupun itu kekasihnya Tuhan, kalau salah tidak hidup dalam kebenaran, dihajar sama Tuhan. Daud itu pada dekat sama Tuhan. Saudaraku, Daud adalah sangat dekat sama Tuhan. Saudaraku, sering berbicara dengan Tuhan. Tapi Daud, saudaraku, ada hal-hal yang tidak benar dilakukan. Saudara sudah tahu, ya. Tapi saudaraku, tidak ada ampun bagi Daud, tetap juga dihajar sama Tuhan. Tapi ayat 22-23, saudaraku, dikatakan jangan. Dia berkata tadi apa? Jangan tinggalkan aku. Dia mohon kepada Tuhan. Karena kalau saudaraku, dia dihajar terus-terusan sama Tuhan, saudaraku, Daud akan saudaraku mengalami stres, frustasi yang besar. Tapi saudaraku, jangan, yaitu tinggalkan aku. Sehingga Tuhan saudaraku seakan-akan yaitu melupakan kesalahan daripada Daud pada waktu itu. Setelah dia melakukan kesalahan, saudaraku. Jadi saudara Tuhan, kalau kita sehat sekarang, kalau kita dalam sehat ke depan, saudaraku, pada suatu saat nanti tiba saatnya, saudaraku, bahwa kita tidak sehat lagi ke depan. Kalau umur kita sudah yaitu tua, kesehatan itu akan hilang dan kita akan mengalami sakit-sakitan di dalam dunia ini. Kalau suatu saat sudah tiba saatnya. Kalau sekarang kita sehat, saudaraku, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Suatu saat, saudaraku, kalau kita menjelang dipanggil, banyak orang-orang tua, ya, banyak saudaraku yang orang udah ujur, saudaraku, akan mengalami sakit bermacam-macam karena sudah tiba saatnya. Alangkah baiknya bersukacitanya orang tanpa sakit mati. Tapi banyak orang merana dulu, kesakitan dulu baru mati, saudaraku. Tetapi saudaraku Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan semua dan segalanya kehidupan ini, tubuh ini kepada Tuhan suatu saat nanti. Makanya kita harus, saudaraku, saya katakan berulang-ulang, kita harus dalam keadaan yaitu sehat dan kebenaran. Karena semua sekalian kehidupan kita ini, kita harus bertanggungjawabkan nanti kepada Tuhan. Apa yang kau buat waktu tubuhmu sehat? Engkau berbuat baikkah? Berbuat benarkah? Berbuat salahkah? Akan dipertanggungjawabkan suatu saat nanti. Saya katakan, saudara, karena firman Tuhan ada di dalam, yaitu baca lagi di dalam Roma 14:12. Ternyata semua akan dipertanggungjawabkan kehadapan Tuhan. Semua tubuh kita, semua yang kita lakukan di muka bumi ini, yang baik semua, saudara, kita
pertanggungjawabkan semuanya itu. Tolong bacakan lagi. Roma 14:12. So then, each of us will give an account of ourselves to God. Ya, tolong bacakan di bumi. Ada ayatnya. Roma 14 ayat 12. Ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri Ya. kepada Allah. Ya. Saudaraku, kenapa harus bertanggungjawabkan? Karena Tuhan itu benar. Dia menuntut kebenaran dari kita. Waktu dia memberikan tubuh kepada kita, tubuh yang sehat. Bagaimanakah engkau dalam hidup dalam tubuh yang sehat ini? Apakah engkau seperti dia? Hidup dalam kebenaran? Atau kau lecehkan kebenaran daripada Tuhan itu? Saudaraku, kita anak Tuhan, sudah tahu firman Tuhan. Makanya saudaraku, saya itu, ya, terus terang saya katakan, saya itu paling suka kalau anak Tuhan itu, di samping dia anak Tuhan, ada pengetahuan. Ada pengetahuannya. Jadi nggak gampang dibodohin orang. Nggak gampang dia, saudaraku, dia terpengaruh macam-macam ajaran-ajaran tidak sehat di muka bumi. Jadi kalau dia anak Tuhan, oke. Dekat sama Tuhan, oke. Tapi jangan hanya itu. Dia harus tahu kebenaran. Dia harus tahu, saudaraku, banyak hal. Bukan saja pendeta, enggak. Tapi banyak hal. Oh ini nggak bisa, oh ini nggak bisa, oh ini nggak bisa. Jadi saudaraku, kita jangan lagi, saudaraku, bertanya-tanya. Aku sudah tahu itu. Aku sudah tahu itu. Jadi kita tidak bisa dibawa orang kemana-mana sukanya. Karena kita sudah tahu, saudaraku. Karena aku sudah tahu semuanya itu. Jadi nggak usah dicoba diajar-ajari. Seperti saya, kalau saudaraku jumpa saksi Yehova, dulu kan banyak orang saksi Yehova orang Indonesia di Amerika ini, ya. Dan orang Chinese banyak, orang Manado, orang Barat pun ada saksi Yehova. Dia mengajarkan tentang firman Tuhan. Jangan kau ajarkan tentang ini sama aku. Aku sudah tahu, karena aku pastor, karena aku penginjil. Pikirnya kita masih tolol-tolol seperti apa gitu loh. Seperti Kristen yang baru-baru gitu loh. Oh jangan. Aku mungkin lebih tahu dari kau, bukan sombong, saudara. Ya, bukan sombong. Jadi alangkah baiknya orang Kristen itu anak Tuhan, dekat sama Tuhan, oke. Tapi ada saudara, ada pengetahuan tambahan hidup dalam kebenaran, saudara. Itu maunya saudara. Supaya apa? Kita bisa menangkis, kita bisa hidup dalam kebenaran yang kita mengerti. Saudara. Jadi jangan orang Kristen, saya katakan jangan orang Kristen yang tolol. Orang Kristen berpendidikan dan kebenaran ada dalam kehidupannya. Itu benar. Karena saudara, Tuhan ternyata menuntut kita suatu saat nanti dalam pertanggungjawaban kita. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Apa yang saya lakukan? Ini yang kita lakukan, saudara. Aku hidup benar, aku hidup melakukan kehendak-Mu, bukan melakukan kehendaknya orang. Kehendak Tuhan yang ada pada kita lakukan setelah yang kita tahu itu, saudara. Jadi kita bisa menjawab dan melakukan semua, saudara, kebenaran itu. Jadi saudara, si Tuhan sehat itu perlu, tapi kebenaran juga perlu. Nah, sekarang kita akan lihat, saudaraku, besok, lusa, kita tidak tahu, saudaraku. Kita tidak tahu bencana itu akan datang kepada kita. Musibah itu kita tidak tahu apa datang kepada kita. Kita tidak tahu. Tahun depan, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita tidak tahu. Karena kita tidak serba tahu tentang akhir zaman atau akhir hidup kita. Ada dua soalnya, saudara. Akhir hidup kita ini atau akhir zaman, kita tidak tahu kapan datangnya, saudara. Oleh sebab itu kita tidak tahu, saudaraku, harus menyerahkan lagi kehidupan kita ini secara full kepada Tuhan. Bukan hanya itu, bukan hanya hidup ini. Nyawa kita ini yang masih saudaraku ini, yang masih bunyi-bunyi ini, jantung ini, saudaraku, harus saudaraku kita serahkan kepada Tuhan semua dan segalanya, anytime, kapanpun kita, saudaraku. Donald ini hari kau akan saya ambil, ini hari kau akan saya panggil, saudaraku, ya. Kapanpun kita dipanggil, saudaraku, anytime kita sudah menyerahkan kehidupan ini, nyawa ini kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 6, tolong bacakan lagi, saudaraku. Itu yang penting, karena saudaraku, seperti saudara di situ Bu Mami tadi katakan, kapanpun katanya kehidupan ini kita tidak tahu. Ya, memang itu seperti itu. Kapanpun kau nggak tahu. Ini begitu tidak tahu. Baca dulu. I hate those who cling to worthless idols. As for me, I trust the Lord. Yang satu. Ya. Betul ya? Baca dulu bahasa Indonesia. Baca dulu. Sama baca, sama boleh. Masuk 316. Mazmur 31 ayat yang ke-6, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Nyawaku.
Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Allah setia. Jadi nyawa ini serahkan dulu pada dia. Saudaraku, jangan serahkan kepada iblis nyawamu. Serahkanlah pada dia nyawa kita ini. Saudaraku, roh kita ini, di dalam roh itu ada nyawa. Ya. Di dalam roh itu adalah nyawa, di situ ada perasaan di situ. Jadi kita serahkan sebagaimana Yesus. Jam-jam terakhir dia setelah aku membungkuskan napasnya, ya. Dia menyerahkan rohnya. Kuserahkan rohku kepada Engkau Bapa. Kuserahkan nyawaku kepada Engkau Bapa. Supaya apa? Supaya nyawa itu, kehidupan itu dipegang sama Bapa. Saudaraku, supaya nanti nyawa itu yang kembali kepada Bapa itu nanti dipanggil, ya, dipanggil kita ke tempat Bapa di surga bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, nyawa kita adalah, saudaraku, ada dalam roh itu, dalam roh manusia. Jadi kita berikan kepada Tuhan. Karena hidup ini, saudaraku, tidak menjamin. Serahkan nyawa kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, menyerahkan kehidupan ini. Yang kedua, Mazmur 37 1-6. Baca lagi. Yang terakhir, Mazmur 37 1-6. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ya. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ya. dan Ia akan bertindak. Ya. Please. Sampai 6. 37. Ia akan Udah memunculkan tadi? kebenaranmu seperti Belum ya terang tadi? dan hakmu seperti siang. Amin. Amin. Ya, please. Oh, David, do not 1-6. Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteousness reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Thank you. Ya, saudaraku, di situ banyak tanya, saudaraku. Apapun terjadi, kapanpun waktunya, saudaraku, yang penting kita dalam hidup ini yang sehat-sehat saja, saudaraku. Melakukanlah yang benar, lakukanlah apa yang dimau Tuhan, lakukanlah yang baik di dalam Tuhan. Sebab tiba saatnya, suatu saat nanti kita, saudaraku, tidak bisa buat apa-apa lagi, saudaraku. Dan ternyata kita harus mempertanggungjawabkan semua kehidupan ini kepada Tuhan. Jadi siap-siaplah semua kita, saudaraku, mulai today, tomorrow, and until tomorrow, semua saudaraku mempersiapkan semua jawaban yang benar di hadapan Tuhan. Karena suatu saat ternyata akan saudaraku ditanyai, dituntut semua segala perihal kehidupan kita, saudaraku, di dunia ini, saudara, ya, akan dituntut. Menyerahkan kehidupan ini, saudaraku, bukan hanya menyerahkan begitu, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, dan kebenaran Tuhan kita lakukan di hidup ini, saudaraku. Itu namanya berserah namanya. Jadi bukan hanya berserah, hanya, saudaraku, angkat kaki, pegang, saudaraku, lipat tangan, tidak. Menyerahkan kehidupan kita semua segalanya dan melakukan kehendak Tuhan dalam kebenaran. Saudaraku, menyerah, surrender. Jadi bukan hanya, saudaraku, setiap minggu ke gereja, setiap minggu menyanyi untuk Tuhan, tadi habis itu melakukan apa-apa lagi. Itu tidak melakukan kebenaran. Apa yang kita, saudaraku, bisa lakukan untuk Tuhan, kita harus lakukan itu, amin. Jadi tidak hanya berpangku tangan saja, seperti anak sekolah minggu. Kalau sekolah minggu ialah, ya, mereka datang ke gereja nyanyi, udah itu makan mereka, tepuk tangan teman-temannya. Enggak, kita sebut seperti itu. Kita harus, saudaraku, memang datang ke gereja. Setelah itu, saudaraku, harus ada perbuatan-perbuatan kita di luar sana. Kebenaran Tuhan, semua, saudaraku, kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita, saudaraku, di dalam dunia yang masih ada sisa-sisa ini, saudaraku. Saya katakan udah sisa-sisa ini. Sudah beberapa puluh tahun yang lalu, saudara kita, berapa puluh tahun yang lalu kita sudah dilahirkan di dunia ini.
Jadi kita lanjut sampai suatu saat nanti ketemu dengan yaitu pencipta kita, saudaraku, yang saudaraku yang akan memanggil kita suatu saat nanti. Jadi milikilah kesehatan, milikilah kebenaran, lakukanlah apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita saudaraku hidup menjadi jemaat yang sia-sia adanya, yang tidak berbuat apa-apa adanya. Saudaraku, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini. Saudara, karena banyak orang saudaraku di dunia ini sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi, saudaraku, karena menurut mereka itu bukan urusanku. Semua urusan pekerjaan Tuhan itu, semua saudaraku kita berhak untuk melakukannya. Semua, baik laki, baik perempuan, baik anak, semua saudara melakukan kehendak Tuhan dan kebenaran pekerjaan Tuhan ini. Kalau kita masih sehat, kalau kita masih bisa bergerak, saudaraku, kalau saudaraku mulut ini masih bisa berkata-kata yang baik, yang benar, memberitakan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan kepada semua orang yang ada di muka ini, paling tidak tetangga kita, saudara. Ya, itu saudara yang Tuhan kehendaki daripada kita. Jadi enjoy your health and with the truth in the Lord Jesus. Lakukanlah semua kebaikan-kebaikan untuk Tuhan. Karena Tuhan berkati semua. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Satu hal telah aku minta kepadamu Tuhan. Mari teman-teman ke depan. Kita nyanyikan pujian ini. Ini lagu lama. Satu.